Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Dipuro Napitupulu, NIM 2506036029. Saya dari program studi pengolahan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi permintaan. Apa sih itu permintaan? Apa saja faktor-faktor permintaan? Dan apa saja ciri-ciri dari permintaan tersebut? Let's go, kita simak videonya. Hukum permintaan. Dalam materi ini, kita akan membahas definisi hukum permintaan. Apa sih itu definisi dari hukum permintaan? Definisi hukum permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Misalnya gini nih, kita memiliki sebuah toko yang menjual kopi dengan harga 10.000 per gelas. Pada harga tersebut, hanya sekitar 10 orang yang membeli kopi dalam sehari. Mengapa hanya 10 orang? Jawabannya sederhana. Harga 10.000 mungkin belum terjangkau oleh semua konsumen. Namun, bagaimana jika harga tersebut diturunkan menjadi 5.000 per gelas? Sangat mungkin jumlah pembeli meningkat menjadi 20 orang per hari. Hal ini membuktikan bahwa permintaan terhadap kopi akan meningkat ketika harga diturunkan. Hukum permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga suatu barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Dalam hukum permintaan, ada prinsip bahwa jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan akan cenderung turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan cenderung naik. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. Contohnya seperti ini. Misalnya harga apel naik, maka konsumen akan membeli jeruk sebagai pengganti apel. Meskipun harga jeruk tidak mengalami penurunan. Akibatnya, permintaan terhadap jeruk meningkat. 2. Tingkat pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. 3. Perubahan selera atau tren masyarakat. Hal ini sudah sangat umum terjadi. Contoh sederhana adalah boneka Ambalabu. Seperti yang kita ketahui, boneka Ambalabu dari Ngawi Barat sedang sangat populer dan banyak dibeli oleh masyarakat sehingga penjualannya meningkat pesat. Namun, sering berjalannya waktu, tren boneka Ambalabu dapat menurun sehingga permintaannya pun ikut menurun. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan, karena semakin banyak konsumen. Kondisi ini dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat tingginya permintaan. Sekarang kita ke ciri-ciri dari kurva. Apa sih itu ciri-ciri dari kurva itu? Yang pertama, ciri-ciri kurva permintaan berbentuk garis lurus sehingga bentuknya sederhana dan mudah dipahami. 2. Pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan suatu barang dan jasa. Misalnya nih, jika pendapatan masyarakat meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan karena jumlah permintaan bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka kurva akan bergeser ke sebelah kiri karena permintaan menurun. Yang ketiga, harga barang dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Yang keempat, kurva permintaan memiliki kemiringan negatif atau berslop negatif. Maksudnya adalah kurva digambarkan dari kiri atas ke bawah. Gini, dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan adanya hubungan terbalik antara
harga jumlah barang yang diminta. Next, yang terakhir, kelima. Bentuk fungsi kurva permintaan dituliskan sebagai Q sama dengan A dikurang BP, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien kemiringan atau gradien, dan P adalah harga barang. Demikian pembelajaran mengenai hukum permintaan. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami konsep dasar ekonomi dengan lebih baik. Terima kasih.